Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Kapan-kapan saya bekerja lagi. Kapan-kapan saya bekerja lagi. Mungkin lusa atau sekarang lagi. Cuaca ini kok tidak mendukung sekali nih rasanya. Semakin hari semakin malas saja saya buat apa-apa ini. Kalaupun saya kerja, ya pasti hasilnya berantakan juga. Ya udahlah, kapan-kapan sajalah saya bekerja lagi. Halo Pak Jamal, selamat pagi. Iya, selamat pagi juga Pak Gede. Apa kabar Pak Jamal? Sepertinya saya lihat nyanyi-nyanyi gembira sekali ya. Saya sih kabarnya baik-baik aja ini. Pak Gede gimana kabarnya? Ya, saya syukur ada kabar baik. Tapi saya memang harus ada vitamin karena kondisi ini kondisi yang tidak menentu ini cuacanya. Iya, harus tetap minum vitamin Pak ya. Ya, supaya stabil keadaannya, karena cuaca sekarang tidak bisa kita prediksi. Kadang panas, tau-taunya hujan gitu ya Pak. Makanya kalau saya perlu minum vitamin karena menjaga kestabilan daya tahan tubuh saya ini Pak Jamal. Benar Pak, saya juga rasa-rasa badan agak meriang ini karena perubahan cuaca sekarang tidak baik ini. Betul sekali. Ya, lebih baik kita mencegah. Kalau saya sih sifatnya kenapa minum vitamin, lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya benar Pak, benar Pak. Dan kadang-kadang sih kalau sudah sakit dominan, kemalasan itu lebih dominan Pak. Ya, daripada harus minum vitamin. Sebab ada istilah kan kesehatan itu mahal Pak Jamal. Iya benar Pak, benar. Saya kadang kalau sudah lewat sekali saja tidak minum vitamin, mungkin seterusnya tidak akan lagi itu minum vitamin. Malas terus ya. Iya, biar saja ada gitu. Kasian ini, vitaminnya nanti kadaluarsa ini Pak. Jangan begitu Pak, minumlah vitamin supaya Pak jadi sehat bekerjanya kan. Kadang saya pikir mau minum rutin, tapi itu lebih dominan malasnya Pak. Ya kita juga harus coba untuk seimbang Pak. Ya, benar, tenaga, makanan yang harus dimakan itu kan harus supaya kesehatan terjamin, kerja sehat kan gitu Pak. Benar Pak. Jangan terbengkelai di mana-mana karena malas kan gitu. Nah itulah makanya kalau kesehatan terganggu semuanya akan terbengkalai Pak. Ya. Pasti bawaannya malas dan rasanya pengen tidur saja. Makanya Pak, kita perlu sehat, lalu bisa bekerja dengan baik kan gitu. Benar Pak, benar. Sebenarnya kan hari ini saya mau ke kebun ya Pak, tapi terus cuacanya tidak mendukung. Ya itu sebabnya saya rasanya malas sekali rasanya mau ke sawah, mau ke kebun nih. Ya ini kan kelihatan hanya cuaca yang tidak mendukung. Itu kan belum tentu hujan kan gitu. Belum tentu tidak bisa bekerja ke kebun kan gitu Pak. Iya. Tapi malasnya lebih dulu Pak. Belum sampai ke kebun sudah malas duluan, jadi fokusnya sudah kalau tidak Pak jelas Jamal lagi. Punya niat semangat sebenarnya biar cuaca bagaimanapun itu tidak menghalangi, itu tidak mengganggu. Benar sih Pak, benar. Masalahnya konsepnya ini di semangatnya untuk bekerja. Lagi sekarang ini lagi musim panen Pak. Harusnya saya semangat, tapi gitulah. Malasnya terlalu berlebihan. Bagaimana misalnya kalau Pak nggak cek kebunnya, ada angin kencang, jadi rusak semua dong Pak panennya Pak. Udah pasti rusak Pak. Musim hujan kan gini, pasti rusak padinya. Makanya mau ke sawah itu rasa-rasanya tanggung. Kerja sedikit, hujan kan gitu, ya udah tanggung rasanya. Kalau Pak malas, padinya Pak rebah kena angin, jadi rusak deh semua Pak. Nah itulah, mau bagaimana lagi, pasti akan rusak gitu padi-padinya Pak. Ini Pak, saya ada pernah baca ini satu
istilah yang malas itu diumpamakan seperti apa itu? Apa ini, Pak? Kura-kura. Oh ya, kura-kura. Orang kura-kura itu kan digambarkan sifat malas. Iya, ini, ada Pak. juga hal lain seperti semut. Semut. Oh. Lawan dari kura-kura. Kalau semut beda, rajin dia. Rajin ya, walaupun kecil, Pak ya. Walaupun kecil, ada yang memimpin, dia rajin gitu. Kalau kura-kura digambarkan malas sekali gitu, Pak. Ya, saya juga pernah dengar sih, Pak, cerita itu tentang kura-kura. Yang malas, yang lamban, terus tentang semut, malahan kan gitu. Kita disuruh belajar malahan sama semut, Pak. Ya benar. Nah itu dah, Pak. Jadi kita perlu melihat sekitar kita di alam kita dan kita bisa banyak belajar dari hal itu. Ya kan gitu? Iya, iya. Nah itu kalau kadang-kadang seperti itu justru kemalasan kita tuh menumpuk pekerjaan semakin banyak jadinya. Nah itu benar menundakan sekali, Pak. pekerjaan kan semakin banyak jadinya. Ya Pak. itulah kita perlu berusaha. Apalagi kita jangan sampai kemalasan itu membuat keluarga kita bertengkar gara-gara malas kan gitu. Iya benar, Pak. Itu kadang-kadang sih di keluarga suka bertengkar hanya karena hal tidak menyelesaikan pekerjaan, Pak. Ya contohnya kan cuci piring. Nah itu dia. Cuci baju tapi tidak dikerjakan ya pasti akan bertengkar lagi. Padahal juga hal-hal kecil itu membuat kekacauan juga kan. Karena dasarnya adalah satu hal, malas gitu, Pak ya. Jadi seperti yang Pak katakan tadi itu kayak kura-kura gitu ya. Iya. Nah ini Pak kalau begini rasanya padi saya kalau saya nggak semangat pasti gagal, Pak. Ya itu dia, Pak. Kalau Pak rugi nanti kasihan. Ya. Banyak yang terkena imbas seperti keluarga Pak dan benar, sebagainya. Pak. Sebaiknya ya berusahalah hilangkan malas itu. Ya sudah itu semuanya buntung lagi. Ya makanya, Pak. Jadi kita perlu meniru sesuatu yang baik ya. Membuang satu kemalasan gitu seperti belajar dari semut itu ya. Ya Pak Gede, seharusnya walaupun musim hujan, mendung begini, seharusnya saya tetap semangat ya. Nah itu dia. Karena untuk mempersiapkan diri juga, jadi ada persiapan lah untuk tidak mengalami kesusahan, kelaparan di waktu yang akan datang. Ya. Kalau gitu kan namanya Pak memperhitungkan waktu, dan saya yakin Pak Jamal pasti sukses kalau rajin gitu kan. Iya. Jadi sejahtera. Benar Pak. Tapi bagaimana dengan orang yang punya uang banyak, Pak? Tapi kan tidak bertanggung jawab atas keluarganya. Apakah itu bisa dibilang perbuatan dosa, Pak? Ya sebenarnya relatif juga sih. Kalau dia tidak bertanggung jawab atau punya uang dan tidak memanfaatkan untuk keluarga ya bisa juga. Ya, padahal kan uangnya banyak gitu. Ya Pak ya? Ya benar sekali, benar. Nah itulah yang saya katakan tadi Pak. Kalau seseorang misalnya punya usaha besar, lalu mempoya-poyakan, tidak bertanggung jawab, bahkan membiarkan keluarganya gitu kan, itu termasuk lalai. Jadi bisa dibilang itu termasuk hal yang tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan ya. Misalnya kalau dia sudah bangkrut dan sebagainya karena salah mengelola hartanya ya juga harus dosa dipertanyakan juga. Pak ya. Iya. Harus dipertanyakan kenapa dipertanyakan bangkrut, bagaimana dia mengelola apa yang sudah diberi oleh Sang Pencipta ini kan begitu. Tapi kok bisa bangkrut kan gitu Pak ya. Kok bisa bangkrut. Jadi semua ada imbas dari semua perbuatan-perbuatan ini kita. Andai saja dia bangkrut karena berfoya-foya Pak ya. Nah, apakah itu termasuk dosa karena kan dia menggunakan uangnya sendiri Pak? Ya kalau menurut saya sih itu bagian dari karma atau hasil dari perbuatannya itu. Ya dosa juga sih kalau menurut saya ya. Kalau begitu kan pasti sudah akan menjadi pertengkaran di rumah. Ya. Makanya saya pernah dengar sih, kadang istri meninggalkan suami katanya karena tidak sanggup hidup miskin. Ya, karena dikecewakan. Karena terbiasa mewah kan gitu. Ya benar. Iya benar sekali. Hal-hal seperti itu tuh mendatangkan kekacauan. Iya. Jadi dosa-dosa yang dibuat oleh keluarga atau orang tua itu bisa menghancurkan semuanya. Pertengkaran terjadi ya. Iya, terjadi perselingkuhan karena ketidakbertanggungjawaban itu di dalam keluarga ada banyak efeknya. Nah itulah, apalagi kalau terjadi perceraian kan itu juga bermasalah itu. Ya. Nah, gini atau mungkin juga ya anak-anaknya kan bisa
kabur juga meninggalkan rumah karena bisa itu pertengkaran. Benar. Jadi kan mental anak-anak bermasalah karena menyaksikan orang tuanya bercerai. Nah, tahu-taunya juga menyaksikan orang tuanya ada perselingkuhan gitu ya. Iya, itu benar sekali Pak. Itu dampak dari malas, dampak dari sifat-sifat yang tidak mau bertanggung jawab itu kan. Itulah dampak dari semuanya. Itu luar biasa. Makanya sih saya pernah lihat memang anaknya saling bertengkar hanya karena saling menyalahkan itu. Kan seandainya mereka sama-sama rajin ya, mungkin tidak akan terjadi saling menyalahkan. Tidak ada pertengkaran kan gitu. Benar, memang dampak begitulah. Dan itu kita juga dapat pembelajaran dari hal-hal seperti itu supaya kita lebih fokus dan bersemangat. Benar-benar Pak. Dalam bekerja. Karena kita sudah belajar dari dampak-dampak ya. Iya, saya setuju sih dengan hal-hal seperti itu. Apalagi kalau kita sungguh-sungguh kerja kan. Benar. Pekerjaan kecil kalau kita lakukan dengan sukacita, maka hati kita pasti bahagia. Iya benar sekali. Dan keluarga Pak juga menikmati dengan kebahagiaan gitu Pak ya. Betul, saya setuju itu. Makanya dari sekarang kita harus melakukan fokus, jangan malas, harus semangat berusaha. Bagaimana kita mensejahterakan keluarga, orang-orang di sekitar kita kan itu penting. Itu bagian juga dari amal ibadah kita juga kan begitu ya kalau kita bertanggung jawab. Benar Pak. Jadi saya kepikiran jadi perkataan kita awal tadi. Kayaknya saya harus minum vitamin ini rutin Pak. Ya itu akan membuat Pak lebih semangat, kuat kan gitu ya. Fokus gitu Pak. Mantap. Terima kasih Pak, terima kasih untuk masukannya. Jadi walaupun kita sudah pernah lalai tapi sebenarnya kalau maju tidak terlambat lagi. Yang penting pasti ya. Walaupun lambat tapi hasilnya baik gitu. Itu kita harus berusaha sekuat tenaga. Benar Pak, saya juga kadang-kadang terlalu ambisi sih dengan perhitungan-perhitungan, tapi saya sendiri yang tidak semangat gitu. Ya ini sepertinya Pak harus berangkat ke sawah nih. Jangan sampai kebanyakan ngobrol kita ini. Harusnya nggak jadi bekerja. Ke sawah ini. Oke lah Pak, saya berangkat dulu Pak. Yuk mari saya pamit ya. Panen ini. Ya semoga tidak lagi kapan-kapan bekerja ya dan semangat terus. Siap. Jadi harus ini kerja ya. Kerja. Mari Pak. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.